Sekilas mengenai kompleks industri militer Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Amerika Serikat telah menciptakan banyak perang dan kekacauan di dunia selama beberapa dekade dengan pengaruh besar militer Amerika Serikat dan kelompok industri militer di belakangnya. Industri militer Amerika Serikat telah tertanam dalam setiap aspek sistem Amerika Serikat dan sangat sulit untuk direformasi. Namun, hanya ada satu kemungkinan, kata Chairman Mao saat itu, yaitu saat bangunnya rakyat Amerika Serikat sendiri. Mari kita sekilas membahas konten program This is China yang disiarkan oleh Dragon TV belum lama ini bersama Profesor Zhang Weiwei, Dekan Institut Penelitian China, Universitas Fudan, dan Profesor Fan Yongping, Wakil Dekan Institut Penelitian China, Universitas Fudan, menganalisis Amerika Serikat secara mendalam tentang peranan kompleks industri militer Paman Sam. Seperti diketahui, banyak krisis dan konflik di dunia saat ini dikarenakan oleh campur tangan militer Amerika Serikat dan kompleks industri militer di belakangnya. Misalnya, dalam pidato pada tahun 1961, mantan Presiden Amerika Serikat bernama Eisenhower menyebut kelompok itu sebagai kompleks industri militer. Didorong oleh kepentingan kelompok ini, Amerika Serikat telah menciptakan banyak perang dan gejolak di dunia selama beberapa dekade yang telah mengancam stabilitas keamanan dunia. Mantan Presiden Eisenhower mengakui Amerika Serikat memang negara yang sangat unik. Mereka berbeda dari kebanyakan negara dalam sejarah manusia. Pembentukan independen Amerika Serikat terutama mengandalkan milisi, mengakibatkan sistem militer yang kurang matang. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, lingkungan keamanan Amerika Serikat juga relatif baik, sehingga tidak diperlukan pertahanan nasional yang kuat. Namun pada saat itu, Amerika Serikat sangat waspada terhadap tentara yang berdiri di dalam negaranya. Akhirnya, Amerika Serikat menciptakan sistem militer yang sangat kompleks ketika merumuskan konstitusi mereka. Artinya, Kongres memiliki hak untuk mengumpulkan pasukan, mengalokasikan dana, dan menyatakan perang. Setiap kali alokasi tidak boleh melebihi 2 tahun, hanya karena untuk mencegah munculnya tentara yang sangat kuat. Selain tentara tetap, Kongres Amerika Serikat memiliki hak untuk mengumpulkan milisi yang dibentuk dan dilatih oleh masing-masing negara bagian di masa damai dan dikomandani oleh presiden di masa perang. Prinsip dasar sistem ini adalah checks and balances. Pertama adalah pembagian kekuasaan militer antara Kongres dan presiden, yang saling checks and balances juga. Yang kedua adalah koeksistensi tentara dan milisi, yang juga menciptakan checks and balances antara pemerintah federal dan negara bagian. Namun, bagi yang memahami sejarah secara mendalam, kita dapat mengetahui bahwa sistem militer yang dibentuk oleh Konstitusi Amerika Serikat sudah pasti tidak efektif. Sejak pertengahan abad ke-19, Amerika Serikat telah semakin banyak berperang, yang membawa perubahan pada sistem militernya juga. Sistem yang diatur dalam konstitusi sudah lama ketinggalan zaman. Selama Perang Dunia Kedua, masalah ini sangatlah menonjol. Salah satunya adalah pemisahan dan checks and balances kekuatan militer yang menyebabkan rendahnya efisiensi tentara dan masalah koordinasi antar dinas. Pada tahun 1947, Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional, membentuk sistem Amerika pasca Perang Dunia II baru yang kita kenal sekarang. Dalam sistem ini, Presiden memerintahkan seluruh Angkatan Darat melalui Kementerian Pertahanan melakukan komando operasional melalui Kepala Staf Gabungan dan mengambil keputusan strategis melalui Dewan Keamanan Nasional. Melalui sistem ini, kekuatan militer mulai disentralisasikan dan beberapa cabang militer utama juga ikut terintegrasi. Tetapi pada saat yang sama membawa dampak negatif, yaitu militer telah menjadi kekuatan campur tangan politik yang sangat penting di Amerika. Meskipun prinsip politik Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah dan tentara harus dipisahkan, pemerintah terpilih harus mengontrol kekuatan militer dan presiden terpilih harus menjadi panglima tentara. Namun pada kenyataannya, tentara dan kelompok industri militer tidak bersedia hidup di bawah rakyat. Oleh karena itu, mereka mulai mengendalikan militer Amerika Serikat. Seperti diketahui, sistem politik yang dianut Amerika Serikat adalah demokrasi liberal. Dengan alasan ini, baru dapat meningkatkan kemungkinan untuk campur tangan dalam politik. Melalui sistem ini, kekuatan militer berhasil menangkap rezim dan masyarakat,
dan menjalin hubungan dengan politisi Amerika. Sehingga berbagai kelompok kapital dapat membentuk aliansi yang erat dan memanipulasi aparatur negara untuk melayani kepentingan kelompoknya. Ada netizen yang bertanya, bagaimana kompleks industri militer seperti itu memanipulasi Amerika Serikat? Just FYI, selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat secara efektif telah menjadi negara perang, dan seluruh bangsanya adalah mesin perang bagi kelompok kepentingan tersebut. Di dunia ini, hanya Presiden Eisenhower adalah yang pertama berani mengkritik kompleks industri militer, karena dia sendiri adalah penggagasnya. Pada tahun 1946, Eisenhower menandatangani dokumen yang menekankan perlunya hubungan kontrak yang erat antara ilmuwan militer dan sipil, insinyur, industri, universitas, dan semua bidang terkait lainnya. Tentu saja, ini adalah proyek besar yang membutuhkan perluasan besar-besaran sistem keamanan negara untuk menyatukan sektor ilmiah dan industri militer. Kemudian, Perang Dunia Kedua berakhir, dan gencatan senjata jelas tidak kondusif bagi kepentingan kelompok militer. Sehingga kelompok ini mendorong pemerintah federal untuk melancarkan Perang Dingin. Melalui Perang Dingin, kompleks industri militer dapat memanfaatkan perlombaan senjata dan perdagangan senjata untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dan pemerintah dapat merangsang permintaan industri militer untuk menghindari depresi dan krisis periodik yang disebutkan Karl Marx setelah akhir Perang Dingin. Berhubung setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua menyebabkan permintaan yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, seorang ilmuwan menyarankan berperang melawan komunisme akan membawa keuntungan besar. Atau, bila ingin mencari keuntungan terbesar, kita harus mempropagandakan bahayanya komunisme. Itulah sebabnya, berkat propaganda media Amerika Serikat dalam jangka waktu yang sangat panjang, komunisme telah menjadi topik yang sangat bagus untuk penjualan senjata militer Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1958, Presiden Eisenhower mendirikan Badan Proyek Penelitian Tingkat Lanjut Pertahanan yang masih sangat penting hingga saat ini. Karena badan ini telah mendominasi banyak penelitian ilmiah penting di Amerika Serikat, seperti teknologi kedirgantaraan, teknologi komputer, dan internet saat ini, yang dulunya dikembangkan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Eisenhower, cengkeraman kekuatan industri militer pada pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan menjadi tak tergoyangkan. Kemudian, dia sendiri menyadari betapa besarnya bahaya dari sistem ini. Itulah inti pidatonya pada tahun 1961. Namun sayangnya, segalanya sudah terlambat, karena kompleks industri militer telah menjadi monster besar seperti yang kita lihat hari ini. Makanya, hanya Presiden Eisenhower yang berani mengkritik kompleks industri militer Amerika Serikat. Karena sampai sekarang tidak ada Presiden Amerika Serikat manapun yang memiliki keberanian untuk mengkritik secara terbuka. Bahkan Donald Trump yang terlihat sangat anti-tradisional, yang berani memarahi siapapun, termasuk Wall Street, keluarga Bill Clinton, media, dan bahkan sistem Amerika. Tetapi, pernahkah Anda mendengar dia mengkritik militer Amerika Serikat? Tentu saja, dia tidak akan berani. Sebaliknya, tim inti Trump memiliki lebih banyak perwira militer senior daripada semua presiden sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan perlindungan militer, seperti Menteri Pertahanan Mattis, Penasehat Keamanan Nasional Flynn, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kelly, Kepala Strategi Gedung Putih Bannon, Direktur CIA Pompeo, Sesi Jaksa Agung, dan lain sebagainya. Semua orang ini memiliki latar belakang militer.